Selamat datang kembali di saluran curhatan kami. Kali ini, kalian akan mendengarkan curhatan dari si anak rantau. Tapi sebelum melanjutkannya, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah di antara kalian semua ada yang anak rantau di sini? Pasti ada ya. Dulu saya berpikir menjadi anak rantau itu seru loh. Karena pertama nih, bebas dari kedua orang tua tanpa merasa dikekang. Terus yang kedua, bebas dalam melakukan sesuatu, bebas pergaulan juga, dan hal-hal lainnya. Tapi tak jarang pula loh mereka yang merantau karena berbagai hal. Contoh misalnya nih, ketika mencari pekerjaan, mungkin di kota kalian ketika melamar tidak mendapat pekerjaan, tapi ketika di kota orang, kalian malah dapat pekerjaan. Nah, atau mungkin kalian yang ingin melanjutkan perkuliahan karena lulus jalur PTN. Selamat ya buat kalian yang sudah lulus jalur PTN. Atau mungkin karena kalian mendapatkan beasiswa yang kalian inginkan. Pasti enak ya. Selamat ya buat kalian yang dapat beasiswa. Tapi tak jarang pula loh banyak yang merantau karena faktor ekonomi. Atau mungkin sanak saudara mereka yang banyak, yang mengharuskan salah satu di antara mereka semua harus merantau. Mungkin untuk sekedar mengurangi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan, atau demi mencari kebutuhan keluarga yang ditinggalkan juga. Tapi ternyata semua itu adalah hal-hal yang berat loh. Begitu banyak hal-hal berat yang harus dirasakan oleh si anak rantau. Dan begitu banyak hal yang harus diperjuangkan. Banyak hal juga yang harus ditinggalkan. Dan mungkin banyak hal baru yang harus dipelajari dan bahkan ditingkatkan lagi. Begitu banyak hal yang perlu kalian tahu. Contohnya nih, si anak rantau jauh lebih mandiri karena tinggal sendiri dan tanpa bantuan orang tua. Lalu si anak rantau menjadi lebih bertanggung jawab karena kedua orang tua mereka telah memberikan tanggung jawab untuk dapat menjaga diri mereka sendiri dari pergaulan yang tidak seharusnya. Atau mungkin bertanggung jawab karena yang ingin melanjutkan perkuliahan harus sukses dalam perkuliahan. Atau mungkin karena ingin pekerjaan mereka menjadi lebih sukses lagi. Itu kan merupakan tanggung jawab juga ya. Lalu ketika dalam pergaulan juga kadang harus bisa mengontrol diri. Karena tahulah ya, pergaulan zaman sekarang itu sudah pada bebas. Gak tahu deh sebebas-bebasnya gimana lah gitu. Atau mungkin terkadang nih, dulu si anak rantau nggak bisa mengurus rumah. Tahu-tahu waktu merantau sudah bisa mengurus rumah. Contohnya mencuci piring, memasak, nyetrika, cuci baju, ngepel, membersihkan jendela rumah dan segala macam. Itu kan merupakan hal-hal yang baru ya mungkin ya. Dan kadang mungkin menyenangkan gitu. Dan akhirnya setiap hari dilakukannya, malah jadi terbiasa. Keren ya. Atau mungkin ketika si anak rantau merasa terasingkan karena bahasa baru yang mungkin sebelumnya belum pernah didengar. Akibatnya kadang membuat si anak rantau harus mempelajari bahasa baru dan mungkin juga bahasa gaul agar tidak merasa ketinggalan dengan yang lainnya loh. Nah, atau juga si anak rantau harus menyesuaikan lidah dan rasa mereka loh. Karena di tempat mereka tinggal sebelumnya atau di kota orang atau negeri orang kan memiliki rasa yang berbeda gitu. Karena tidak semua orang memiliki lidah yang sama terhadap rasa. Nah, hal tersebut membuat si anak rantau harus bisa menyesuaikan lidah. Susah ya kayaknya. Tapi kalau sudah terbiasa pasti bisa deh. Atau misalnya lagi nih, ketika si anak rantau tersesat karena sebelumnya belum terlalu menghafal jalan-jalan di kota baru. Dan itu kadang membuat si anak rantau menjadi sepenanya loh di setiap kali tersesat. Atau bahkan nih, mengandalkan kecanggihan teknologi yang ada, seperti contohnya Google Maps. Atau hal lainnya loh, seperti si anak rantau kadang kangen dengan suasana rumah, kangen dengan kampung halamannya, sehingga kadang membuat mereka galau dan ingin merasa cepat-cepat pulang ke rumah. Ketika sudah sampai di rumah waktu masa liburan, terkadang membuat si anak rantau malah merasa kangen dengan kota rantauan mereka.
Mungkin kangen dengan aktivitas seperti biasanya, atau mungkin makanan yang biasa mereka santap. Lucu juga ya ternyata. Dan hal terakhir yang mungkin pernah dirasakan yaitu ketika si anak rantau tidak bisa untuk pulang ke rumah atau kampung halaman mereka. Dan itu membuat si anak rantau harus mencari aktivitas lainnya loh. Contohnya nih, jalan-jalan di kota rantauan, atau mungkin keluar kota yang dekat dengan kota rantauan, atau mungkin mendaki gunung, terus mencari kuliner-kuliner yang enak, atau mungkin buat vlog-vlog ya. Seru juga kayaknya. Dan bahkan juga nih, ada yang melakukan bakti sosial dan juga bakti keagamaan loh, atau hal-hal positif lainnya. Ternyata banyak hal yang dirasakan oleh anak rantau dalam menjalani kehidupan di kota orang ya. Nah, ini ada kata-kata motivasi untuk si anak rantau, yaitu merantau akan membuat kamu memiliki banyak pengalaman hidup. Pergilah sejauh mungkin, tapi jangan sampai lupa pulang.